Renungan malam, Ye shall receive power atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 6 Juli tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar iman kami bekerja sesuai dengan kehendak Bapa melalui Yesus Kristus. Besertalah dengan kami saat kami mempelajari dan merenungkan firman-Mu melalui renungan malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Merlin Mamentu. Kepada Saudari Merlin, kami persilahkan. Shalom, selamat malam. Saya ucapkan kepada saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun saja kita berada. Bacaan Renungan Malam 6 Juli tahun 2025 dengan judul Iman yang Bekerja. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, luput dari mata pedang, menjadi kuat dalam kelemahan, telah menjadi kuat berani dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan tentara asing. Ibrani 11 ayat 32-34. Iman berarti percaya kepada Allah, percaya bahwa Dia mengasihi kita dan mengetahui yang terbaik untuk kebaikan kita. Jadi, iman menuntun kita untuk memilih jalannya, bukan jalan kita sendiri. Iman menerima hikmat-Nya sebagai ganti ketidaktahuan kita. Iman menerima kekuatannya sebagai ganti kelemahan kita. Iman menerima kebenarannya sebagai ganti keberdosaan kita. Hidup kita, diri kita sendiri sudah menjadi milik-Nya. Iman mengakui kepemilikannya dan menerima berkat-Nya. Kebenaran, kejujuran, kemurnian telah ditunjukkan sebagai rahasia keberhasilan hidup. Imanlah yang membuat kita memiliki prinsip-prinsip ini. Setiap dorongan atau aspirasi yang baik adalah anugerah Allah. Iman menerima dari Allah kehidupan yang hanya dapat menghasilkan pertumbuhan dan efisiensi sejati. Cara menjalankan iman harus dijelaskan dengan sangat jelas. Untuk setiap janji Allah ada syarat-syaratnya. Jika kita bersedia melakukan kehendak-Nya, semua kekuatannya adalah milik kita. Karunia apapun yang dijanjikannya ada di dalam janji itu sendiri. Benih itu ialah firman Allah. Lukas 8 ayat 11.
Sebagaimana pohon ek ada di dalam biji pohon ek, demikian pula karunia Allah ada di dalam janjinya. Jika kita menerima janji itu, kita memiliki karunia itu. Iman yang memampukan kita menerima karunia-karunia Allah itu sendiri merupakan karunia yang sebagian diberikan kepada setiap manusia. Iman bertumbuh ketika digunakan untuk menghayati firman Allah. Untuk memperkuat iman, kita harus sering membawanya dalam kontak dengan firman. Dalam mempelajari Alkitab, siswa harus dituntun untuk melihat kuasa firman Allah. Dalam ciptaan, Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dia memanggil apa yang tidak ada menjadi ada. Mazmur 33 ayat 9 dan Roma 7. Karena ketika Dia memanggil mereka, mereka ada. Pendidikan halaman 253 dan 254. Demikianlah bacaan renungan malam kita di malam hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudari Merlin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Kemarin malam kita sudah mempelajari iman yang diberikan Allah dan arti iman sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Malam ini kita akan mempelajari lebih lanjut pengertian dari iman sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Drika atau Yunani, sehingga menambah pengetahuan dan pengertian kita akan arti iman. Iman, kata aslinya pistis. Dari arti kata aslinya dapat kita ketahui pengertian dari iman ini, yaitu 1. Kepercayaan kepada Allah, 2. Keyakinan moral atas kebenaran Allah dan guru agama, khususnya ketergantungan penyerahan kepada Kristus untuk keselamatan. 3. Pengakuan di dalam kebenaran Injil, jaminan kepercayaan, keyakinan, iman, dan kesetiaan. Iman adalah kepercayaan kepada Allah, yang dimaksudkan adalah kepercayaan di dalam Allah. Penyerahan yang total kepada Allah, baik kecerdasan, energi, dan segalanya, serta mengakui bahwa kita dan segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah. Demikian juga dengan kesetiaan. Kesetiaan kita kepada Allah akan memberikan upah, yaitu mahkota kehidupan, sebagaimana terdapat dalam Wahyu 2 ayat 10. Dan terakhir adalah kepastian, janji Allah pasti ditepati. Bila mana kita berdoa, kita katakan amin. Amin artinya pasti atau jadilah kehendakmu. Oleh sebab itu, gelar yang diberikan kepada Yesus adalah amin, sebagaimana terdapat dalam Wahyu 3 ayat 14. Malam ini kita akan mempelajari mengenai iman yang bekerja. Apa yang dimaksud dengan iman yang bekerja dan bagaimana cara kerjanya dalam hidup umat-umat yang percaya kepadanya. Kita dapat melihat contoh Petrus dan Yohanes di mana mereka menyembuhkan orang yang 40 tahun mengalami sakit lumpuh. Di dalam buku The Acts of the Apostles halaman 58 paragraf 3. Dan ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu memegang Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak berlari mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo dengan penuh keheranan. Mereka heran bahwa murid dapat melakukan mujizat yang serupa dengan yang dilakukan oleh Yesus. Namun orang ini ada di sini, padahal 40 tahun sebagai orang lumpuh yang tak berdaya. Sekarang bersukacita karena anggota tubuhnya dapat berfungsi sepenuhnya, terbebas dari rasa sakit dan bahagia karena percaya kepada Yesus. Iman yang bekerja, percaya kepada Yesus. Apa yang diperbuat oleh Rasul Petrus ini serupa dengan apa yang dilakukan Yesus di dekat kolam Bethesda, sebagaimana kita pelajari dalam renungan malam kemarin. Apa yang terjadi kepada orang banyak ketika melihat orang lumpuh ini sehat kembali? Dalam tulisan yang sama, The Acts of the Apostles halaman 59 paragraf 1 berkata, ketika para murid melihat keheranan orang banyak, Petrus bertanya, mengapa kamu heran akan kejadian itu? Atau mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kekudusan kami sendiri? Ia meyakinkan mereka bahwa penyembuhan itu telah dilakukan dalam nama dan melalui jasa Yesus dari Nazaret, yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Namanya melalui iman, dalam namanya Rasul itu menyatakan,
telah menguatkan orang yang kami lihat dan kenal ini. Dan iman yang diberikannya telah memberikan kesembuhan yang sempurna kepada orang ini di depan kamu semua. Kita dapat mengetahui melalui kisah penyembuhan orang lumpuh ini bagaimana cara kerja iman dalam hidup umat-umat yang percaya kepadanya. Orang lumpuh ini percaya kepada Yesus dan memegang teguh janjinya untuk menyembuhkan dia dan kepastian bahwa dia disembuhkan oleh Yesus melalui tangan Rasul Petrus dan Yohanes. Cara bekerja iman yang diterima oleh seseorang bergantung kepada keyakinannya di dalam nama Yesus bahwa apa yang dibutuhkannya akan dipenuhi. Apakah iman yang bekerja ini hanya untuk menyembuhkan saja? Oh, tentu saja tidak. Iman yang bekerja menghasilkan banyak bukti, hasil dan manfaat, seperti menaklukkan kerajaan-kerajaan, menutup mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat, luput dari pedang menjadi kuat dalam kelemahan, menjadi berani dalam peperangan, dan banyak lagi, sampai-sampai Rasul Paulus kekurangan waktu apabila menceritakan iman yang bekerja ini. Kita bisa baca di dalam Ibrani, pasal 11 ayat 1-40. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Ingat bahwa iman adalah percaya di dalam Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Iman percaya di dalam Yesus Kristus. Apa hasil dari iman yang kita terima ini? Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah saudara-saudari dan saya sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus? Jika ya, maka ciptaan baru di dalam Kristus akan menghasilkan buah-buah roh, sebagaimana Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mereka tidak akan lagi membentuk diri mereka menurut hawa nafsu yang dahulu, tetapi oleh iman kepada anak Allah, mereka akan mengikuti jejaknya, mencerminkan karakternya, dan menyucikan diri mereka sebagaimana dia adalah suci. Hal-hal yang dulu mereka cintai, kini mereka benci dari hal-hal duniawi. Orang yang sombong dan angkuh menjadi lemah lembut dan rendah hati. Orang yang mabuk menjadi sadar, dan orang yang suka berfoya-foya menjadi tidak suka berfoya-foya. Kebiasaan dan mode dunia yang sia-sia dikesampingkan. Bahkan yang menggunakan waktunya lebih banyak bermain HP atau gadget akan menggantikannya dengan belajar dan menyelidiki firman Tuhan, Alkitab, dan roh nubuat. Keindahan karakter Kristus akan terlihat pada diri pengikutnya. Apakah dengan memiliki buah-buah roh ini merupakan jaminan keselamatan hidup kekal bagi kita? Sering umat-umat bertanya mengenai maksud Efesus 2 ayat 8. Mari kita buka ayatnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ini kadang menimbulkan pertanyaan dan mengarah kepada perdebatan bagi sebagian orang, bahwa hak Allah lah apakah kita diselamatkan atau tidak. Allah lah yang menilai perbuatan kita. Jika menurut Allah baik, kita masuk surga. Jika menurut Allah tidak baik, kita masuk neraka. Sebab keselamatan bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Apakah kita tidak perlu berbuat dan hanya diam saja? Apakah kita tidak perlu lagi ketaatan kepada hukum-hukum Allah? Saudara-saudari sekalian, mari kita jawab pertanyaan ini dengan firman Tuhan. Roh Nubuat berkata di dalam Text to Christ halaman 61 paragraf 2. Iman yang disebut di dalam Kristus yang mengaku melepaskan manusia dari kewajiban ketaatan kepada Allah bukanlah iman, tetapi keangkuhan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, tetapi iman jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu mati. Efesus 2:8, Yakobus 2:17. Yesus berkata tentang dirinya sebelum dia datang ke bumi, "Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Ya, Tauratmu ada dalam dadaku." Mazmur 40 ayat 9. Dan tepat sebelum dia naik ke surga, dia menyatakan, "Aku telah menuruti perintah-perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Yohanes 15 ayat 10. Kitab suci berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Dia, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 3
5-6. Karena Kristus juga menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Kondisi kehidupan kekal sekarang sama seperti sebelumnya. Sama seperti di Taman Eden sebelum kejatuhan orang tua pertama kita. Kepatuhan sempurna kepada hukum Allah. Kebenaran sempurna. Jika kehidupan kekal diberikan dengan syarat apapun yang kurang dari ini, maka kebahagiaan seluruh alam semesta akan terancam. Jalan akan terbuka bagi dosa dengan segala rangkaian kesengsaraan dan penderitaannya diabadikan. Adam, sebelum kejatuhan, dapat membentuk karakter yang benar melalui ketaatan kepada hukum Allah. Namun ia gagal melakukannya. Dan karena dosanya, kodrat kita jatuh dan kita tidak dapat menjadikan diri kita benar. Karena kita berdosa, tidak kudus. Kita tidak dapat menaati hukum yang kudus dengan sempurna. Kita tidak memiliki kebenaran kita sendiri yang dapat memenuhi tuntutan hukum Allah. Namun, Kristus telah menyediakan jalan keluar bagi kita. Di dalam Steps to Christ, halaman 62, paragraf 2. Namun, Kristus telah menyediakan jalan keluar bagi kita. Ia hidup di bumi di tengah-tengah pencobaan dan godaan seperti yang harus kita hadapi. Ia menjalani hidup tanpa dosa. Ia mati bagi kita dan sekarang ia menawarkan untuk menanggung dosa-dosa kita dan memberikan kita kebenarannya. Jika engkau menyerahkan dirimu kepadanya dan menerima dia sebagai juru selamatmu, maka betapapun berdosanya hidupmu, demi dia engkau dianggap benar. Karakter Kristus menggantikan karaktermu dan engkau diterima di hadapan Allah seolah-olah engkau tidak berdosa. Saudara-saudari sekalian, lebih dari itu, Kristus mengubah hati. Dia tinggal di dalam hati kita melalui iman. Kita harus menjaga hubungan ini dengan Kristus melalui iman dan penyerahan diri yang terus-menerus kepadanya. Dan selama kita melakukan ini, Dia akan bekerja di dalam diri kita untuk berkehendak dan melakukan sesuai dengan kerelaannya. Kemudian, dengan Kristus yang bekerja dalam kita, kita akan menunjukkan roh yang sama dan melakukan perbuatan baik yang sama. Perbuatan kebenaran dan ketaatan. Ketika kita berbicara tentang iman, ada perbedaan yang harus diingat. Ada jenis kepercayaan yang sama sekali berbeda dari iman. Keberadaan dan kuasa Allah, kebenaran firman-Nya adalah fakta atau bukti yang bahkan setan dan pasukannya tidak dapat menyangkalnya. Sebagai umat yang percaya bahwa hanya satu Allah saja, perlu waspada akan pengertian iman yang benar ini. Alkitab berkata di dalam Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kita lihat bahwa setan pun percaya kepada hanya ada satu Allah, namun tidak percaya di dalam Allah. Oleh sebab itulah dia memberontak dan mengingini kedudukan Allah yang ingin disembah oleh para malaikat dan manusia. Itu bukan iman. Itu hanyalah persetujuan percaya saja. Iman dibutuhkan dalam hal-hal kecil maupun besar dalam kehidupan. Dalam semua minat dan pekerjaan kita sehari-hari, kekuatan Allah yang menopang menjadi nyata bagi kita melalui kepercayaan yang kekal kepadanya. Iman seperti inilah yang menjadi perisai bagi kita untuk melawan godaan dan inspirasi menuju kemurnian dan kebenaran. Alkitab dan Roh Nubuat menuliskan mengenai iman yang bekerja tidak sekedar dituliskan saja, tetapi menjadi bagian kita. Dalam buku Education, halaman 256, paragraf 1 berkata, hal-hal ini tidak dituliskan hanya agar kita dapat membaca dan bertanya-tanya, tetapi agar iman yang sama yang bekerja dalam diri hamba-hamba Allah di masa lalu dapat bekerja dalam diri kita dengan cara yang sama seperti yang Ia lakukan saat itu. Ia akan bekerja sekarang dimanapun ada hati yang beriman untuk menjadi saluran kuasa-Nya. Dengan iman yang kita terima sebagai pemberiannya, menyatakan kita adalah anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya
menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Maukah saudara-saudari menjadi anak-anak Allah? Kalau Tuhan Yesus datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Kiranya renungan malam ini membawa pembaruan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Tuntunlah hidup kami agar tetap percaya di dalam Bapa melalui anak Yesus Kristus. Dan tetap setia sampai Ia datang kedua kali untuk menjemput kami dan mendapati iman dalam hidup kami. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kasihanilah kami ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.